Soal nomor 21, perhatikan pernyataan berikut ini. Dari pernyataan di atas, manakah yang merupakan jenis pertanian yang tergolong ke dalam pertanian subsisten? Nah, pertanian subsisten adalah pertanian yang fokus utamanya untuk konsumsi sendiri atau untuk konsumsi keluarga, bukan dijual ke pasar. Nah, untuk dairying itu merupakan peternakan susu. Dia bukan merupakan jenis pertanian. Kalau grain farming ini merupakan pertanian gandum, tetapi pertanian ini jenisnya pertanian komersial karena dia menggunakan lahan yang luas dan hasilnya dijual ke pasar. Sedangkan livestock raising ini merupakan peternakan hewan ternak. Dia bukan merupakan jenis pertanian. Maka yang ada angka 1, angka 2, angka 3 itu salah karena dia bukan merupakan jenis pertanian subsisten. Oleh sebab itu, sudah jelas jawaban A, B, C itu salah karena ada poin 1, 2, dan 3. Tinggal jawaban yang benar itu poin 4, 5, dan 6. Jadi yang merupakan pertanian subsisten adalah nomadic herding atau pengembalaan nomaden. Artinya di sini pengembalaan hewan ternak sambil bertani. Sedangkan shifting cultivation itu pertanian berpindah dan padi rice farming itu pertanian padi sawah. Maka kesimpulannya pertanian subsisten itu ada pada poin 4, 5, dan 6. Soal nomor 22. Karakteristik dari sistem pertanian di negara berkembang pada umumnya adalah. Nah, sistem pertanian di negara berkembang itu mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, dia menganut jenis sistem pertanian subsisten. Yang kedua, permintaan pasarnya masih skala nasional. Yang ketiga, penggunaan teknologinya masih terbatas dan fasilitas pasca panennya pun juga terbatas. Maka kesimpulannya, karakteristik dari sistem pertanian di negara berkembang adalah permintaan pasar masih skala nasional dan bersifat subsisten. Soal nomor 23, perhatikan pernyataan berikut ini. Jenis tanah yang sesuai dengan karakteristik di atas adalah, nah yang menjadi fokus kita adalah poin nomor 3. Tanah ini berasal dari material endapan sungai. Nah, kalau tanahnya berasal dari sungai, maka dia merupakan jenis tanah aluvial. Nah, kalau tanah laterit, dia merupakan tanah yang berkembang di daerah tropis dengan curah hujan yang tinggi, seringkali berwarna merah karena kandungan besi dan aluminiumnya. Bukan tanah muda dan bukan hasil endapan sungai. Sedangkan tanah aluvial adalah tanah yang terbentuk dari endapan material yang dibawa oleh aliran sungai. Biasanya ditemukan di dataran rendah dan merupakan tanah muda yang belum berkembang. Tanah ini sangat subur dan cocok untuk pertanian. Kalau tanah litosol merupakan tanah yang dangkal dan berbatu-batu. Tanah ini berkembang dari pelapukan batuan induk dan sering ditemukan di daerah pegunungan atau perbukitan. Bukan tanah muda dari endapan sungai. Tanah andosol adalah tanah vulkanik, tanah yang berasal dari material vulkanik, terutama abu vulkanik. Tanah ini sangat subur tetapi bukan tanah muda dari endapan sungai dan biasanya tidak ditemukan di dataran rendah. Maka tanah nomor 23 ini berdasarkan ciri-cirinya dia termasuk tanah aluvial. Jawaban yang B. Soal nomor 24, perhatikan karakteristik tanah berikut ini. Ada 3 karakteristik pertanyaan soal berdasarkan karakteristik tersebut. Jenis tanah yang dimaksud adalah tanah jenis ini banyak berkembang di hutan rawa, maka sudah jelas ini tanahnya tanah gambut. Tanah gambut itu memiliki nilai pH yang rendah, oleh sebab itu tanah ini sangat asam dia. Nah, maka jawaban untuk soal nomor 24 itu tanah gambut atau tanah rawa atau boleh juga tanah organosol. Silakan dipilih salah satu. Biasanya kalaupun kita bikin organosol tetap benar, gambut benar, rawa benar. Soal nomor 25, berikut ini adalah karakteristik kependudukan dari sebuah negara. Ada 3 karakteristik.
pertanyaan soal, berdasarkan model transisi demografis, negara tersebut termasuk berada di tahap yang mana? 1, 2, 3, atau 4? Nah, transisi demografi adalah sebuah konsep mengenai penurunan tingkat fertilitas sampai terciptanya tingkat populasi yang stabil. Tahap 1 itu tahap pratransisi, di mana pada tahap 1 itu angka kematian tinggi dan angka kelahiran tinggi. Di tahap 2 itu tahap transisi, di mana angka kematian menurun namun angka kelahiran masih tinggi. Di tahap 3, angka kematian rendah dan angka kelahiran mulai menurun, mencapai kestabilan. Di tahap keempat itu tahap pasca transisi, di mana pada tahap keempat ini angka kematian dan kelahirannya rendah dan sudah stabil. Nah, ini pasca transisi untuk tahap 4 itu cocok untuk negara-negara maju seperti di Eropa. Nah, karena pada karakteristiknya angka kematian menurun dan mulai stabil, maka dia berada pada tahap yang ketiga. Kenapa bukan pada tahap yang keempat? Karena pada tahap yang keempat ini dia sudah stabil, sedangkan di sini baru mulai stabil. Nah, di akhir tahap ketiga itu sudah mulai stabil, masuk tahap 4 baru dia stabil. Maka untuk soal nomor 25 jawabannya yang C. Nah, untuk lebih jelasnya itu dapat dilihat pada grafik diagram transisi demografi. Ini tahap 1, 2, 3, dan 4. Soal nomor 27, diketahui pada tahun 2023, kota A memiliki jumlah penduduk sekitar 1 juta jiwa. Jika kota A memiliki laju pertumbuhan penduduk sekitar 2% per tahun, pada tahun berapakah kota A memiliki jumlah penduduk sekitar 2 juta jiwa? Nah, ini berkaitan dengan proyeksi penduduk. Nah, apa itu proyeksi penduduk? Yaitu cara penggambaran jumlah penduduk berdasarkan perhitungan tertentu yang didasarkan pada asumsi komponen yang bekerja di dalamnya, meliputi kelahiran, kematian, dan migrasi. Nah, sesuai keterangan pada soal, gunakan proyeksi penduduk double atau lipat 2, yaitu proyeksi yang digunakan untuk memperkirakan pada tahun berapa jumlah penduduk di suatu wilayah menjadi 2 kali lipat dibandingkan dengan masa awal perhitungan. Kita gunakan rumus DT sama dengan TA ditambah 70 per R. R ini persentase, 70 ini konstanta atau ketetapan, TA ini tahun awal. Tahun awalnya itu tahun 2023, konstantanya tetap 70, persentasenya itu 2%, maka 70 dibagi 2, 35. 2023 tambah 35 sama dengan 2058. Jadi kesimpulannya, kota A akan memiliki penduduk 2 juta jiwa pada tahun 2058. Jawaban yang D. Soal nomor 28, perhatikan penggalan dari hadis berikut ini. Bentuk piramida penduduk yang sesuai dengan penggalan hadis di atas adalah, nah ini merupakan hadis perintah untuk menikah. Nikahilah olehmu perempuan yang subur, sebab dengan jumlahmu yang banyak, aku akan berbangga di hadapan para nabi pada hari kiamat. Nah, ini merupakan hadis dari Ibnu Malik. Hadis ini menyarankan untuk menikahi perempuan yang subur agar memiliki banyak anak. Ini berarti populasi dengan banyak anak-anak dan tingkat kelahiran yang tinggi. Digambarkan dengan piramida penduduk yang lebar di bagian bawah atau piramida penduduk muda atau ekspansif, di mana sebagian besar penduduk masih muda berusia 0 sampai 19. Sementara itu penduduk yang lanjut usia relatif sedikit. Angka kelahiran lebih tinggi daripada angka kematian. Itu karakteristik dari penduduk muda atau ekspansif. Karena di sini disuruh menikahi perempuan yang subur, maka piramida yang tepat untuk menggambarkannya adalah piramida ekspansif yang ditunjukkan oleh poin yang A. Soal nomor 29, berdasarkan model pembangunan ekonomi core periperi, wilayah di bawah ini merupakan wilayah periferal Eropa adalah,
Berdasarkan model pembangunan ekonomi core periphery, wilayah periferal adalah wilayah yang cenderung kurang berkembang secara ekonomi dibandingkan wilayah core atau wilayah inti yang lebih maju. Dalam konteks Eropa, wilayah periferal biasanya adalah wilayah yang ekonominya tidak sekuat wilayah-wilayah inti seperti Inggris bagian tenggara atau Belanda bagian barat laut. Nah, Inggris bagian tenggara itu termasuk wilayah core atau wilayah inti karena merupakan pusat ekonomi dan keuangan yang sangat maju. Sedangkan Belanda bagian barat laut juga termasuk wilayah core, wilayah inti karena merupakan salah satu pusat ekonomi utama di Eropa. Sedangkan Spanyol bagian tenggara adalah wilayah yang cenderung kurang berkembang dibandingkan dengan wilayah inti, tetapi masih lebih maju dibandingkan dengan beberapa bagian lain di Eropa. Nah, Yunani bagian timur laut adalah wilayah yang umumnya dianggap sebagian dari periferal karena ekonominya kurang berkembang dibandingkan dengan wilayah inti di Eropa. Maka jawaban nomor 29, wilayah periferal di Eropa adalah yang D, Yunani bagian timur laut. Soal nomor 30, perhatikan gambar di bawah ini dengan seksama. Pernyataan yang sesuai dengan gambar di atas adalah gambar ini menunjukkan hubungan antara garis kemiskinan nasional dengan GDP per kapita. Berdasarkan informasi dari grafik tersebut, kita bisa mengidentifikasi pola hubungan antara garis kemiskinan dan GDP. Nah, yang untuk opsi A, nilai garis kemiskinan nasional memiliki korelasi negatif terhadap GDP. Nah, ini benar jawabannya. Yang B, Indonesia memiliki nilai garis kemiskinan nasional sekitar 10.000 dolar. Ini tidak sesuai dengan grafik karena GDP per kapita Indonesia jauh lebih rendah dari 10.000 dolar. Nah, yang punya soalnya nanti dapat dilihat, mungkin di sini kekecilan. Sedangkan yang C, nilai garis kemiskinan Bolivia paling tinggi di antara negara berkembang. Nah, ini tidak tepat karena meskipun Bolivia memiliki garis kemiskinan yang tinggi, tidak jelas jika itu yang paling tinggi. Artinya di sini bukan Bolivia yang paling tinggi. Yang D, semakin tinggi nilai GDP, maka nilai garis kemiskinan semakin rendah. Nah, ini sejalan dengan pilihan A dan biasanya merupakan pilihan yang benar. Negara dengan GDP lebih tinggi cenderung memiliki garis kemiskinan yang lebih rendah. Berarti ada dua jawaban yang benar, jawaban A dan jawaban D. Nah, sekarang kita pilih mana yang paling benar. Nah, yang paling benar itu adalah jawaban yang D. Karena jawaban ini secara langsung mengidentifikasi hubungan antara GDP dengan garis kemiskinan yang sesuai dengan data pada grafik yang menunjukkan bahwa negara dengan GDP lebih tinggi cenderung memiliki garis kemiskinan yang lebih rendah. Nah, itu dia berkorelasi negatif tadi.